Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Tarsikah di Sekolah Bidan Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan HB pada ibu hamil. Pada saat kita akan melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, kita harus tahu terlebih dahulu hemoglobin itu apa ya. Jadi hemoglobin adalah komponen molekul protein sel darah merah yang dia berfungsi menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Jadi pada hemoglobin ini terdapat zat besi yang membuat darah menjadi berwarna merah. Nah, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan kadar HB? Karena pada saat kehamilan ibu hamil tidak boleh anemia ya, karena kalau sampai dia anemia maka ada beberapa risiko yang bisa terjadi. Misalnya kalau dia waktu kehamilan trimester 1 dia berpotensi untuk terjadi abortus ya. Untuk pada kehamilan lanjut dia, kalau pada ibu-ibu hamil yang kadar HB-nya rendah atau anemia, dia berpotensi untuk terjadinya gangguan pertumbuhan janin, kemudian partus prematurus, kemudian kalau saat persalinan dia juga berpotensi terjadi perdarahan. Jadi ibu hamil yang anemia itu dampaknya bukan hanya pada saat hamil tapi pada saat bersalin sampai dengan masa nifas. Makanya pada saat hamil diharapkan harus dilakukan pemeriksaan kadar HB untuk mengetahui ibu hamil itu anemia atau tidak. Nah, pada pemeriksaan kadar HB ini yang bisa dilakukan oleh bidan adalah menggunakan HB Sahli dan menggunakan metode digital ya. Jadi menggunakan hemoglobinometer digital. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan sedikit mengulas terkait dengan HB Sahli. Metode Sahli ini adalah metode pemeriksaan HB yang dilakukan secara visual. Ya, pemeriksaan HB dengan caranya darah yang diambil dari darah tepi itu nanti akan diencerkan dengan larutan HCl sehingga nanti ditunggu waktu berapa lama sampai 5 menit untuk terbentuknya asam hematin, kemudian baru ditetesi sedikit demi sedikit dengan Aquades ya. Jadi kelemahannya apa? Ini hasil pengukurannya untuk menyimpulkan anemia atau tidak itu akan terlihat di angka tabung pengukuran ya. Jadi itu maka dikatakan bahwa subjektivitas tinggi. Kenapa? Satu, mungkin kesalahan melihat angka di tabung ya, karena tabungnya kecil, angkanya kecil. Nah, terus kalau tabungnya misalnya usianya lama, kadang-kadang tulisannya juga tidak jelas. Yang kedua, subjektivitasnya tinggi adalah di dalam membandingkan antara hasil percampuran pemeriksaan tadi dengan warna standar yang biasanya ada pada tabung standarnya. Kemudian dikatakan bahwa asam hematin itu bukanlah larutan yang sejati ya. Kemudian yang keempat adalah sulit untuk distandarisasi ya, karena terkait dengan batas gelas warna standar yang mana itu dapat berubah ya. Kalau misalnya umurnya alat dah lama kadang-kadang berubah. Nah, kemudian sangat tergantung dengan pencahayaan ya, terutama pencahayaan sinar matahari ya. Kemudian juga tergantung juga dengan kebersihan alat ya, karena alatnya memang kecil-kecil ya, pipetnya juga kecil dan untuk membersihkannya kadang perlu trik khusus. Kemudian ukuran pipet yang kurang tepat. Ukuran pipet yang kurang tepat itu nanti akan berdampak pada saat meneteskan aquabides ya. Kemudian bisa juga jumlah HCl yang digunakan tidak sesuai dengan standarnya. Karena apa? Karena HCl kan harus dimasukkan dulu ke tabung. Nah, berikut akan saya berikan gambaran terkait dengan alatnya ya. Mari kita lihat. Ini adalah gambaran dari HB set ya, HB Sahli set ya. Kita lihat kiri itu adalah pipet untuk menghisap darah ya, memasukkan darah. Kemudian itu mesti ujungnya, nah yang kanan adalah Aquades. Jadi nanti urutan seperti itu ya.
Sebelah kiri itu adalah tabung yang nanti akan dihubungkan dengan sebelah kanannya itu ada tabung kaca yang itu akan disambungkan pada tabung plastik sebelah kiri. Nah, tabung kaca itu nanti yang akan tempatnya darah masuk ya, dari darah tepi itu diletakkan di ujung tabung kaca di sebelahnya. Kemudian di sebelah kiri ada pipet, nanti ini untuk memasukkan Aquades ke dalam tabung yang pengukur HB-nya ya. Jadi ini tadi. Nah, tadi kelemahannya salah satu adalah misalnya kalau pipetnya ini ujungnya tuh ada pecah sedikit, maka kadang-kadang memasukkan Aquadesnya terlalu banyak. Sebelah kanan tabung itu adalah pengukur, ya, di situ ada angka HB-nya. Kemudian sebelah kanan lagi itu adalah pengaduknya, dia dari kaca. Kemudian yang sebelah kanan lagi itu adalah alat untuk membersihkan pasca tindakan dilakukan, ya, untuk membersihkan tabung HB, tabung tempat darah yang sudah dicampur dengan HCl yang sudah dilarutkan dengan Aquabides. Nah, sebelah kanannya adalah tabung standar warna ya. Jadi nanti tabung yang sudah berisi darah yang sudah dicampur dengan HCl itu dimasukkan dalam tabung, nanti itu dibandingkan antara kanan dan kiri ya. Itu tadi yang saya katakan membutuhkan pencahayaan yang cukup ya. Kalau tidak cukup maka akan subjektivitasnya sangat tinggi ya. Kemudian yang lain adalah Aquabides dan HCl. Nah, itu sekilas terkait dengan penjelasan HB Sahliset. Untuk metode pengukuran yang HB yang kedua yang bisa dilakukan oleh bidan adalah menggunakan hemoglobinometer digital ya. Jadi alat yang bisa dilakukan adalah menggunakan EasyTouch GC-HB. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan EasyTouch GC-HB. Jadi metode ini adalah metode digital ya. Jadi satu alat itu bisa digunakan untuk memeriksa yang lain, misalnya untuk memeriksa kadar gula darah dan kolesterol ya. Nah, EasyTouch GC-HB ini memang memiliki keuntungan sangat mudah digunakan ya. Prosesnya cepat, kemudian murah, serta sudah lulus uji sehingga dapat digunakan sendiri tanpa bantuan tenaga medis. Namun karena harga chipnya itu mahal ya, tidak semua orang mampu untuk membeli alat ini, sehingga mungkin kalau masyarakat umum ya kurang bisa digunakan ya karena chipnya agak mahal. Nah, dengan menggunakan EasyTouch GC-HB ini, dia merupakan metode digital point of care testing ya. Jadi dia memiliki prinsip kerja menghitung kadar HB pada sampel darah berdasarkan kepada perubahan potensial listrik yang terbentuk secara singkat yang dipengaruhi oleh interaksi kimia antara sampel darah yang diukur dengan elektroda terhadap strip. Nah, alat ini sangat mudah digunakan dan hasilnya didapatkan itu mendekati hasil sebenarnya dibandingkan dengan metode Sahli. Pada setiap kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pasien ada beberapa persiapan ya. Mengingatkan kembali ada persiapan alat dan tempat, kemudian persiapan pasien. Nah, pada persiapan pasien ini jangan lupa pasien atau ibu hamil itu diberikan informasi tentang pemeriksaan kadar HB itu apa ya. Tujuannya apa, prosedurnya seperti apa ya. Tujuan ya, prosedur, kemudian tanyakan kepada pasien dari penjelasan yang telah diberikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan prosedur pemeriksaan HB.
Apabila tidak ada pertanyaan, selanjutnya adalah meminta persetujuan secara verbal minimal, ya, karena ini termasuk pemeriksaan sederhana. Tetapi kalau prosedur suatu tempat harus tertulis, silahkan pasien diminta untuk tanda tangan terkait dengan prosedur yang akan dilakukan. Jadi kalau pasien sudah memberikan persetujuannya, baru dilakukan pemeriksaan, ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan persiapan alat dan prosedur pemeriksaan HB menggunakan isi touch GCHB akan kita lihat pada video pembelajaran berikut ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan alat untuk pemeriksaan kadar HB dengan menggunakan glukotes isi touch. Ya, jadi untuk pemeriksaan HB dengan glukotes ini, yang pertama yang perlu disiapkan adalah satu pasang handscoon, ya, handscoonnya ini bersih. Kemudian tisu, jadi fungsinya tisu ini nanti adalah untuk mengusap darah yang pertama keluar dari darah perifer, kemudian bengkok. Nah, selanjutnya adalah satu set glukotes isi touch yang terdiri dari, ini adalah alatnya, yang itu ada tampilan layar, kemudian yang kedua adalah chip beserta strip HB-nya, yang mana strip HB dan chip ini kodenya harus sama, yang nanti kode itu akan muncul setelah chip dipasang pada alat yang ada layarnya tadi. Selanjutnya adalah blood lancet, kemudian lancet, kemudian alkohol swab. Setelah alat disiapkan, selanjutnya pemeriksa menggunakan handscoon. Setelah persiapan alat selesai, pemeriksa memasang handscoon pada kedua tangan, kemudian memasang lancet pada blood lancet. Jadi ukurannya disesuaikan. Pada pemeriksaan darah tepi ini disetting bagaimana agar nanti jarum yang masuk kurang lebih adalah 3 mili. Berikut proses pemasangan blood lancetnya. Nah, selanjutnya pemeriksa akan memasang chip ke dalam alat. Kita masukkan. Nah, setelah chip terpasang, maka kita akan memasukkan strip HB di bagian ujung atas, pelan-pelan. Nah, dari sini akan muncul kode strip HB harus sama antara kode pada pembungkus dan strip yang sudah masuk. Kemudian setelah prosedur ini, kita akan memulai melakukan pengambilan darah tepi. Kita antiseptik dulu dengan alkohol swab, kemudian kita lakukan tusukan, kemudian kita usap darah yang keluar pertama, selanjutnya darah yang kedua itu biarkan mengalir masuk ke dalam strip HB sehingga tampilan pada layar adalah seperti ini. Nah, ini selama 30-60 detik akan muncul hasilnya tertera pada angka berapa. Pada mahasiswa yang belum pernah melakukan prosedur pemeriksaan ini, maka ada beberapa kelemahan, antaranya adalah memasang strip pada alat terlalu lama jaraknya dengan masuknya darah tepi ke dalam strip, sehingga akan keluar hasil tidak valid atau error, sehingga bisa dimodifikasi dengan cara kita keluarkan dulu strip dari tempatnya, ya, kita keluarkan dulu strip dari tempatnya,
Kemudian kita mengambil darah terlebih dahulu dengan prosedur seperti tadi, baru ketika darah keluar, baru kita pasang stripnya untuk menghindari jarak nempel yang terlalu lama, baru kita masukkan darah ke dalam strip HB. Karena kelemahan pemeriksaan ini kalau terlalu lama dia akan error. Sehingga seperti ini lebih efisien dari waktu, dan durasinya tidak terlalu lama sehingga meminimalkan error bagi mereka yang mungkin baru pertama kali mencoba. Namun apabila sudah berkali-kali, maka cara yang pertama itu yang dianjurkan. Nah, setelah hasil keluar, maka kita perlu membereskan alat, ya. Bagian benda tajam kita masukkan di dalam safety box. Bahan yang kontaminasi dengan darah harus masuk klorin terlebih dahulu, baru nanti semua dibereskan. Setelah beres nanti kita baru menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar HB dengan metode digital ini, kita akan segera tahu hasil pemeriksaannya. Nah, bagaimana menginterpretasikan hasil pemeriksaan tersebut? Pada ibu hamil, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut, ya. Jadi, kalau dia trimester 1, ya, sampai kurang dari 12 minggu, itu HB-nya minimal 11 gram per sen. Bagaimana kalau trimester kedua? Trimester kedua minimal 10,5 gram per sen, ya, karena pada trimester kedua itu kan puncak hemodialisis pada ibu hamil, sehingga ada kecenderungan jumlah plasmanya jauh lebih besar sehingga menimbulkan anemia semu, ya. Jadi kalau untuk trimester kedua memang minimal boleh, ya, 10,5 gram per sen. Bagaimana dengan trimester ketiga? Itu minimal 11 gram per sen, ya. Jadi hasil itu harus disampaikan kepada pasien. Jadi kalau hasilnya tidak anemi, ya disampaikan. Harus dipuji, ya, ibunya tidak anemi, ya, biar ibunya senang. Tetapi kalau misalnya kadar HB-nya kurang, dijelaskan juga. Penjelasannya adalah terkait misalnya dampaknya. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar ibu hamil tidak anemi. Jadi nanti bisa menjadi dasar konseling, misalnya harus tahu dulu dia tidak anemi kenapa. Kalau dia anemi kenapa? Ditanyakan apakah dia mengkonsumsi tablet tambah darah, ya. Kalau misalnya dia dapat tablet tambah darah dari puskesmas, apakah diminum dengan benar. Nah, jadi dalam proses itu nanti akan ada beberapa edukasi yang bisa dilakukan. Jangan lupa kalau hasilnya baik diapresiasi, kalau hasilnya kurang baik atau anemi harus dijelaskan dan diberikan edukasi bagaimana agar nantinya anemia ini tidak berkelanjutan. Berikut ini ada sedikit tambahan terkait dengan klasifikasi derajat anemi berdasarkan umur, ya. Bisa jadi mungkin nanti Anda tidak memeriksa orang dalam keadaan tidak hamil. Nah, pada perempuan dewasa yang tidak hamil, usia lebih dari 15 tahun, itu anemi jika ringan, ya, 11 sampai 11,9. Nah, kalau 8 sampai 10,9 itu adalah klasifikasinya sedang, kalau berat dia kurang dari 8. Nah, bagaimana dengan klasifikasi pada perempuan yang hamil? Dia berat jika kadar HB-nya kurang dari 7 gram per desiliter. Kalau sedang berarti 7 sampai 9,9. Kalau anemi berarti ada 10 sampai 10,9, walaupun dengan catatan pada trimester kedua 10,5 masih bisa ditoleransi. Baik,
Demikian tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran terkait dengan pemeriksaan kadar HB menggunakan metode digital. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.